Kawah Ijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Nah, gunung ini memiliki ketinggian 2.386 mdpl dan letaknya berdampingan dengan Gunung Merapi. Gunung Ijen ini terkenal akan kawahnya yang berwarna biru dan blue fire atau api biru di dalam kawah yang terletak di puncak gunung tersebut. Pendakian gunung ini bisa dimulai dari dua tempat, yakni dari Banyuwangi atau dari Bondowoso. Sedangkan kami memilih alternatif rute melewati Bondowoso, lalu Wonosari, dilanjutkan ke Tapen, Sempol, lalu yang terakhir adalah pos di Paltuding. Kami memulai perjalanan dari kota Probolinggo pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah berbagai halangan dan rintangan yang kami lalui, akhirnya kami sampai juga di base camp pukul 2.30 WIB dini hari. Setelah beristirahat makan dan menitipkan carrier di warung, kami memulai langkah berat kami dengan mata yang masih mengantuk karena tidak tidur semalaman. Beruntung, selama perjalanan motor hingga ke pos Paltuding kami tidak bertemu hujan. Ya, memang karena hujan inilah kami terlambat berangkat dari Probolinggo yang seharusnya planningnya adalah setelah maghrib. Ya, jadi jam 9 berangkatnya. Karena perjalanan malam ditambah kami tidak tidur dan jalanan yang licin karena lumpur dan longsor akibat hujan sebelumnya, kami sempat terpeleset sebanyak 3 kali. Karena inilah selama perjalanan di motor saya tidak berani mengambil video. Ya, di samping jalanan yang gelap, saya juga sibuk berpegangan karena takut jatuh. Sebelumnya, kami sudah memesan tiket online terlebih dahulu untuk mengantisipasi pengunjung yang overload. Karena memang selama pandemi ini, pengunjung Kawah Ijen memang dibatasi. Setelah mengkonfirmasi tiket online, carrier kami dicek karena tidak diperbolehkan camp di atas. Kami memang hanya membawa logistik seperlunya saja ke atas. Di samping itu, memang agar barang bawaan tidak terlalu berat. Menurut Wikipedia, lintasan awal sejauh 2 km memang cukup berat karena menanjak. Sebagian besar jalur adalah dengan kemiringan 25 hingga 35 derajat. Tapi kenyataannya saya rasa 45 derajat. Apa karena memang tubuh kami yang terlalu lelah atau kurang tidur? Di sepanjang trek menanjak, berat rasanya dalam melangkah. Selain menanjak, struktur tanahnya yang berpasir menambah semakin berat langkah kaki karena harus menahan berat badan agar tidak merosot ke belakang. Sebenarnya di sepanjang jalur ada beberapa warung walaupun sedikit sekali yang buka. Namun kami memilih untuk tidak berlama-lama di jalur. Selain karena kami kesiangan, kami juga sudah membawa perbekalan sendiri. Maklum, prinsip kami adalah jalan-jalan tetapi tetap dengan budget tipis. Warna sembul jingga kemerahan di ufuk timur menandakan sebentar lagi matahari akan terbit. Sepertinya kami tidak bisa menikmati sunrise di puncak. Ya sudahlah, tidak perlu terburu dan terlalu memaksa tubuh. Karena memang kami harus menghemat tenaga untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Ranti. Jadi rencana kami setelah turun dari Kawah Ijen, kami akan melanjutkan camp di puncak Gunung Ranti atau orang lokal menyebutnya Meranti. Sekitar 1,5 jam kami berjalan, trek sudah terbilang bersahabat. Di sini hanya datar saja, karena kami hanya perlu melipir mengelilingi bukit untuk mencapai bibir kawah. Di kejauhan sepanjang trek, tampak jelas gunung yang saya sebut-sebut tadi, Gunung Ranti. Perihal Gunung Ranti atau Meranti ini adalah gunung di sekitar kawasan Pegunungan Ijen yang basecampnya pas bersebelahan dengan pos Paltuding Kawah Ijen. Jadi jika pindah parkir motor, hanya berjarak sekitar 200 meter saja. Oh iya, masyarakat di sekitar Kawah Ijen ini banyak yang berprofesi menjadi penambang yang merangkap sebagai ojek dorong. Jadi, Kawah Ijen tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan para pendaki saja. Jadi, banyak juga wisatawan yang hanya datang untuk sekedar menikmati dan berfoto di bibir kawah. Jadi, bagi yang tidak kuat berjalan menanjak, ada banyak ojek dorong menawarkan jasanya di sepanjang trek. Ya, walaupun dengan harga yang relatif tinggi, tapi setidaknya
Mereka sudah banyak membantu untuk mereka-mereka yang tidak kuat untuk mendaki. Tepat pukul 5:40, kami tiba di bibir kawah. Jadi kalau di total perjalanan santai, kami menghabiskan waktu sekitar 1 jam 50 menit dari warung menuju bibir kawah. Sampai di bibir kawah, tampak banyak penambang belerang. Ngomong-ngomong soal belerang, mereka harus turun ke bawah untuk mengambilnya, yang juga adalah tempat kita bisa melihat blue fire. Sayang, kami terlambat untuk melihat blue fire, karena memang untuk melihatnya, kami harus tiba sebelum matahari terbit. Asapnya udah naik, asap belerangnya udah naik. Bukan tanpa suatu alasan mengapa pendakian hanya boleh dilakukan dini hari. Karena jika matahari sudah mulai tinggi, kepulan asap belerang akan naik menuju jalur. Dan juga view kawah tidak akan terlihat. Maka yang akan kita temui hanyalah tembok putih. Setelah puas berfoto dan beristirahat memakan perbekalan yang kami bawa, tepat pukul 7:30, kami memutuskan untuk turun. Nah, betul saja. Lihatlah, tembok putih sudah menutupi pemandangan yang tadinya tampak indah. Bukan itu saja, asap belerang ini juga berbahaya jika terhirup. Efek yang ditimbulkannya adalah sesak nafas, mual, pusing, pandangan tidak jelas, hingga kehilangan kesadaran. Kita mau ke sana nanti, ke sana Gunung Ranti.
Pukul 9:30 kami sampai lagi di warung tempat kami menitipkan carrier. Hujan yang tak kunjung henti menyurutkan niat kami untuk meneruskan ke Gunung Ranti. Di samping karena kabut yang menyulitkan pandangan dan hujan membuat trek licin, kami juga memikirkan fisik kami yang sedari semalam kurang tidur. Tidak berani mengambil resiko, kami memutuskan untuk berbelok haluan. Sayang juga logistik sudah dibeli, carrier juga sudah penuh dengan tenda tetapi tidak digunakan. Kami memutuskan untuk ke Kali Pedati. Selepas sarapan, teman-teman menyempatkan tertidur walaupun dengan tubuh kedinginan. Padahal kalau mau repot sedikit mengeluarkan sleeping bag dari carrier, lumayan juga untuk membuat tubuh hangat dan enak tidur. Dasar. Uniknya sebuah perjalanan adalah kejutan-kejutannya. Rencana awal ke Kali Pedati, yang berbelok jauh sekali ke Kawah Ijen, lalu awalnya yang ke Gunung Ranti yang akhirnya kembali lagi ke Kali Pedati. Sungguh random perjalanan ini. Hampir terjatuh berkali-kali, yang akhirnya terjatuh juga sampai knalpot sepeda patah, dan sepeda teman yang lain hampir masuk jurang, dan akhirnya mematahkan beberapa onderdil. Cukup untuk bahan candaan dan olok-olokan nanti. Ditambah lagi perjalanan dari Bondowoso menuju Bremi Probolinggo yang penuh dengan drama. Bagaimana tidak, sudah kehujanan, kepanasan, lalu kehujanan lagi, ditambah acara sepeda mogok yang ternyata tidak jadi mogok karena sopirnya saja yang terlalu capek. Lalu akhirnya ada acara jatuh di trek berbatu yang hampir membuat seorang teman masuk sungai kecil. Sayang sekali tidak ada dokumentasi. Singkat cerita, kami sampai di Kali Pedati malam hari pada pukul 8 malam. Sibuk mengolok-olok teman, ternyata saya juga melakukan hal bodoh. Meninggalkan jaket dan handphone di bawah pohon di luar tenda, di mana semalaman turun hujan deras, dan baru sadar pagi hari saat semuanya sudah terlanjur basah. Untung saja masih bisa dihidupkan. Sungguh cerita yang tak terlupakan. Dengan sisa-sisa baterai handphone, sangat disayangkan kami tidak bisa mendokumentasikan full dengan video. Surga tersembunyi ini adalah Kali Pedati. Jika kita mengesampingkan penatnya perjalanan motor semalam karena akses jalan yang seperti menunggangi kuda, sungguh ingin rasanya kembali lagi dan lagi ke sini. Yah, walaupun kata teman dia sudah kapok punya jalannya.